Iya, baik. Selamat sore, Ibu Ir. Sore, Bu Bagaimana Ellen. nih kabarnya? Bagaimana nih Kabar kabarnya? baik, sehat. Kabar Ibu Ellen bagaimana? Ya, kebetulan juga dalam keadaan sehat. Syukur ya. Iya. Bagaimana nih, Ibu Ir? Tumben nih hubungin. Iya, Ibu Ellen. Mungkin beta ada perlu untuk cerita-cerita sedikit terkait Ya, dengan apa boleh. yang beta hadapi di sekolah. Iya. Ada permasalahan sedikit yang bikin beta sedikit hati terbeban. Oh, Sedikit iya, boleh, terbeban boleh. karena iya tidak seperti biasanya. Bingung juga demikian karena memang, apa yang dihadapi dengan anak-anak yang memang bukan beta punya anak wali, bukan Oh, beta punya iya. anak wali, karena di sini ada siswa yang karena kami di SLB ini kan ada SD, ada SMP, ada SMA, Iya. jadi posisi kami di sini guru ini tidak bisa menyebutkan kalau saya guru SMP, saya guru SD, saya guru SMA, tidak. Iya, Ajarnya iya. saja di jenjang, tetapi untuk anak-anak kita semua rangkul. Nah, Iya, seperti itu. Jadi ada, salah satu anak ini yang dia melakukan, pelecehan seksual, tidak sampai ke taraf yang memperkosa dan lain-lain, tapi dia memegang, eee, apa, anggota tubuh temannya. Iya, jenjang SMA, yang memang kebetulan bukan anak wali saya yang saya ini ajar, bukan anak yang saya ajar. Kemudian kepala sekolah memanggil saya karena iya. memang pernah saya mengikuti pelatihan tentang kegiatan, ada pelatihan tentang terkait dengan kesehatan reproduksi untuk, Ibu Ellen, ketahuinya Ibu Ellen bahwa kami di SLB ini pernah mengikuti dan ada dia punya master teacher dan partner teacher. Kebetulan saya ini partner, ada masternya Hah? itu yang di atas saya, yang memang untuk penguasaan tentang pendidikan ini sudah mahir. Ibu Mahir, iya. Lenda, Ibu Yuliana, biasa kami panggil Ibu Lenda. Dia yang lebih Iya. memahami karena saya baru pertama mengikuti kegiatan ini. Jadi dengan masalah ini yang kepala sekolah membebankan kepada saya untuk mengatasi masalah anak tersebut. Jadi Hmm. memang ya jadi ditambah terbeban dengan tugas yang baru. Begitu Ibu Ellen. Jadi yang bikin Iya, saya baik, baik. sedikit iya. Jadi, sebelumnya Ibu Ir belum pernah ya begitu dikasih tugas terkait dengan program pembelajaran, tentang kesehatan reproduksi itu sendiri? Jadi belum Iya, pernah ya Ibu Ir iya sebelumnya? kalau iya, sebenarnya pernah Ibu, tapi tidak sampai kasus yang seperti ini, yang sudah, anak melakukan langsung mempraktekkan itu belum pernah, baru kali ini. Tapi untuk, pembelajaran keseharian itu saya implementasikan apa yang saya dapat hanya kepada peserta didik yang saya ajar. Oh, begitu Iya, ya. hanya Jadi kepada tapi untuk jenjang yang SMA, yang bukan di luar yang saya, mengajar itu belum pernah. Iya. oh, iya. Jadi hal tersebut hanya Ibu terapkan bagi kelas yang memang Ibu ada bersama-sama Iya, dengan mereka. iya Ibu. Oh, ya. Jadi ketika, Ibu mendapati hal tersebut, berarti pasti Ibu sangat kaget dong, syok begitu ya, Ibu I ya? Ketika hal tersebut ternyata benar-benar dilakukan oleh siswa, iya, sampai yang tadi seperti Ibu bilang, mereka menyentuh ya, Ibu ya? iya, Menyentuh itu di luar bagian sekali, Bu. mmm, terus, saat Ibu nih dikasih kepercayaan, tanggung jawab untuk, mengajarkan tentang, Kespro terhadap siswa-siswa yang memang Ibu Ir belum pernah, menangani mereka begitu. Kira-kira apakah Ibu Ir menerima atau malah Ibu Ir merasa agak terbeban karena itu juga merupakan suatu, apa ya, tugas tanggung jawab yang besar juga ya Ibu Ir ya? Iya, Ya, apalagi Ibu Ir dengan basic-nya ya tidak menguasai juga itu iya. secara mendalam. Tentu itu merupakan hal yang baru. Jadi, apakah Ibu menerima atau Ibu menolaknya?
Iya, Ibu Ellen, kalau untuk, saya pribadi, secara saya pribadi di luar, ajakan dari kepala sekolah atau perintah dari Iya, kepala sekolah itu, saya sebagai guru luar biasa yang memang dari awal sudah, mengabdi di sekolah ini, tetap saya menerima, cuman masalahnya saya bingung mau mulai dari mana. Untuk mhm, mengajar anak itu dari hati nurani saya tetap saya akan lakukan apapun itu. Tetapi bingung ini, apa mau saya lakukan itu dari awal seperti apa. Jadi apalagi sudah, mengarah kepada hal-hal yang anak sudah melakukan. Jadi iya, awalnya saya dipanggil itu memang cukup membingungkan atau terbeban, bukan dalam arti terbeban saya merasa, "Ih, ada tambahan baru saya mengajar," tidak. Itu memang tugas saya dan saya senang melakukannya, hanya saja kasusnya ini yang membuat saya iya, tidak tahu bingung mau mulai dari mana. iya, 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 Bu. iya. Jadi dari apa, pembicaraan kita tadi, saya bisa simpulkan bahwa sebenarnya Ibu Irma ini lebih ke dilema, tapi Iya, mau untuk, melakukan itu karena Ibu Irma ya menyadari sungguh tugas dan tanggung iya, jawab panggilannya sebagai seorang guru, itu seperti apa dan Ibu Irma tetap, menerima itu dan iya, berusaha untuk menjalankan itu. iya. Terus, menurut Ibu Irma nih, kira-kira hal apa yang bisa Ibu Ir lakukan agar anak-anak berkebutuhan khusus dapat memahami tentang kesehatan reproduksi itu sendiri? Kira-kira, tadi kan Ibu bilang bahwa ada yang menyentuh, wah kan Iya. ada yang menyentuh tubuh temannya. Jadi kira-kira hal apa yang bisa Ibu Ir lakukan kira-kira ke depan? Kalau untuk, saya lakukan, Bu, karena memang, ditugaskan untuk saya kepala sekolah itu bukan lihat dari jenjangnya lagi, tapi secara keseluruhan. Ya, Mungkin yang saya lakukan itu bukan saya sendiri yang mengajar anak-anak tentang, pembelajaran, edukasi tentang kesehatan reproduksi, tetapi mungkin saya bisa bekerja sama dengan ibu master, berkolaborasi dengan ibu iya, master, karena di sini beliau yang memahami betul iya, tahapan-tahapan pembelajaran pendidikan Kespro itu sendiri. iya, Jadi kalau untuk saya pribadi memang kalau saya sendiri yang melakukan memang sedikit berat ya Ibu, jadi mungkin iya, saya harus berkolaborasi dengan kolaborasi, ibu master karena untuk tahapan-tahapannya itu beliau yang, lebih memahami dan juga, mengetahui modul ajarnya seperti apa, lebih spesifik lah iya, ibu master, Ibu iya, Lenda mungkin yang iya, iya. Jadi dari yang Ibu Ir sudah jelaskan bahwa, yang bisa dilakukan ya salah satunya harus berkolaborasi, iya, ya Ibu Ir kan berkolaborasi. dengan orang yang memang basic pengetahuannya itu lebih dalam, lebih luas terkait dengan, Iya, kesehatan reproduksi itu sendiri. Nah, kira-kira, apakah hal yang Ibu Ir lakukan bisa tidak membantu anak-anak untuk bisa memahami, Kespro mmm, itu sendiri? Untuk, agar mereka bisa apa ya, mungkin lebih menjaga sikap mereka begitu. mhm. Kalau lihat dari karakteristik anak-anak ya Bu, apalagi anak yang membuat kasus ini memang dia memiliki hambatan intelektual. Hambatan intelektual sendiri itu kan IQ-nya di bawah, jadi kadang dia melakukan apa yang dia tidak tahu. Dia Mmm, melakukan apa yang dia tidak tahu, jadi meniru juga boleh. Jadi, untuk, berkolaborasi dengan Ibu Master atau Ibu Lenda sendiri, iya, saya juga merasa kalau guru di dalam sekolah juga perlu kita, memberi edukasi tentang hal ini. Iya, iya, berkolaborasi juga dengan guru-guru yang ada di, sekolah, iya, baik jenjang SD, SMP maupun SMA. Dalam hal ini juga orang tua juga dilibatkan ya mungkin, Ibu. Jadi kalau untuk saya sendiri itu Ibu Ellen, kalau dengan kita berkolaborasi kemudian memberikan pemahaman kepada anak sesuai dengan, pembelajaran keseharian, iya, mungkin anak pasti bisa. Karena iya, anak walaupun dengan hambatan, tapi dengan pembiasaan yang saya ajar mereka itu hambatan intelektual, ketika kita latih secara terus-menerus, iya, mereka bisa iya, mereka bisa iya. memahami. Oke, baik. Jadi Ibu Ir sendiri meyakini ya bahwa Iya, sebenarnya walaupun mereka dengan kebutuhan khusus, tapi sebenarnya mereka tuh bisa iya, apabila
Ibu Ir melibatkan segala komponen yang ada di sekolah, maupun Iya, master teacher-nya, guru-gurunya, bahkan orang tua juga iya, Ibu Ir harus libatkan. Oke, baik. Jadi Ibu Ir sudah bisa mengetahui apa yang akan menjadi rencana Ibu Ir. Nah, mungkin dari apa yang sudah banyak nih Ibu Ir paparkan, Ibu Ir bisa tidak kembali menceritakan rencana kira-kira Ibu Ir ke depan ini akan seperti apa gitu. oh, oke Ibu, kalau untuk rencana saya ke depan, itu yang pertama yang tadi saya sudah bilang di awal bahwa akan berkolaborasi dengan Ibu Master untuk tahapan-tahapan pembelajarannya karena beliau lebih memahami. Kemudian edukasi yang dari saya punya, saya ilmu yang saya sudah ada selama saya mengikuti pelatihan itu, yang saya sudah implementasikan hanya kepada anak didik saya, Ya, mungkin bisa berkolaborasi juga dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Jadi edukasi bukan ya, cuma pada anak jenjang SMP, tetapi secara keseluruhan yang ada di sekolah. ya, Kemudian untuk saya itu pribadi mungkin orang tua juga diundang karena untuk pendidikan kesehatan reproduksi ini juga menjadi tanggung jawab juga bukan saja guru di sekolah tetapi orang tua. Karena waktu anak juga kan lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Jadi ada kolaborasi antara guru dengan orang tua, dari pihak sekolah juga dengan orang tua, sehingga pembelajaran yang dilakukan di sekolah mungkin bisa dipantau atau diteruskan juga oleh orang tua di rumah. Nah, sehingga iya, pembiasaan itu terjadi bukan cuma di sekolah, mungkin juga bisa dilakukan di rumah. Jadi anak bisa menjadi pembiasaan bagi dirinya sendiri. Jadi iya, tanpa dibilang, tanpa disuruh dia sudah bisa tahu nih, oh ini yang bisa dilakukan, ini yang tidak iya, bisa dilakukan. Kemudian Ibu Ellen mungkin juga dalam pembelajaran juga ada hal-hal yang menarik perhatian anak dalam proses pembelajaran mungkin itu juga ya, sehingga anak dia menarik iya, perhatian dalam pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, karakter mereka, karena apalagi anak-anak begini nih kan moodnya cepat berubah. iya, benar, Cepat berubah. benar Jadi sekali. memang iya, strategi atau metode-metode media yang kami gunakan juga harus menarik perhatian. Jadi mungkin hal-hal itu yang akan saya lakukan bertahap. Iya, oke, Iya, baik. Ya, jadi bukan iya. Ibu Ellen. Iya, baik. Jadi Bu Ir sudah boleh memaparkan kira-kira, jadi Bu Ir sudah tahu ya apa yang akan menjadi rencananya ke depan, apa yang akan dilakukan, kolaborasi, terus bagaimana itu juga diberikan bagi Iya, anak-anak, bukan hanya usia di atas, tapi dimulai dari mereka masih usia sekolah dasar misalnya, kemudian melibatkan berbagai komponen yang ada, bahkan metode strategi yang digunakan juga perlu diperhatikan supaya mungkin mereka dapat mengerti gitu ya Ibu Irma iya. ya. Jadi Ibu Irma sudah boleh menyampaikan. Nah, kira-kira komitmen apa nih selanjutnya yang Ibu Ir dapat lakukan untuk menjalani itu semua? Kalau komitmen itu sendiri, Bu, tetap saya ada punya perencanaan dalam waktu dekat Ya, tetap dilakukan. Kita harus ya, menyusun ya, jadwal dengan membuat tim lah, istilahnya kita membuat tim dengan Ibu Master, kemudian rekan sejawat kapan dilaksanakan dan secepatnya. Karena saya punya pemikiran bahwa banyak di luar ini terjadi kekerasan seksual, bahkan untuk bagi anak-anak disabilitas. oh iya iya benar Iya, sekali ya bukan Ibu saja Ir ya. iya, bukan saja mereka korban, takutnya jangan sampai mereka menjadi pelaku. Itu Pelaku saja, ya, iya, itu itu yang saja yang paling kita ditakutkan. ya Iya, benar sekali. jadi Jadi di memang sini jadi memang diharapkan itu secepatnya, Bu. Komitmen bersama oh tim iya, itu untuk segera melakukan hal-hal yang tadi sudah saya paparkan. oh iya, baik Ibu Ir. Berarti secepatnya ya dalam waktu, kemudian siapa yang terlibat, Ibu Ir sudah boleh menjawab, tim akan dibentuk, master teacher, Iya, guru, bahkan orang tua, kemudian waktunya nih. Nah, berarti iya. secepatnya Ibu Ir ya. Secepatnya, Bu. Nah, ya, Karena mau ulangan akhir semester, jadi mungkin semester genap.
tahun Oh iya ajaran baik. baru. Tahun astaga, tahun ajaran semester baru, semester genap. Oh iya, siap siap. Kita Oke, mulai baik Ibu Ir pelaksanaan. ya. Ya, semoga apa yang menjadi rencana Ibu Ir semuanya dapat terlaksana ya, sehingga tanggung jawab yang boleh diberikan untuk Ibu Ir untuk menanggulangi terkait dengan kesehatan reproduksi semuanya boleh Ibu Ir jalankan dengan baik. Iya. Lalu, terus kira-kira bagaimana nih Ibu Ir perasaannya sekarang nih? Ya, saya apa? Sedikit lega Bu Ellen, sudah sedikit plong, sudah menemukan solusi dengan Ya, bercerita, dengan berbincang-bincang dengan Ibu Ellen, apa yang Ibu baik. Ellen arahkan itu sudah ada apa? Rancangan atau di dalam kepala saya sudah ada pemikiran-pemikiran kira-kira apa yang akan saya lakukan. Jadi Iya, bebannya baik. sudah terlepas, sudah sedikit Iya. terlepas. Saya mau cepat-cepat nih melakukan kegiatan ini karena Oke, apa? ya. Di dalam kepala ini tidak mau ada peserta didik yang melakukan hal-hal seperti itu, Ibu. Iya. Iya, Iya, baik. Oke, baik. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu Ir bisa segera Ibu Ir realisasikan iya, dan persoalan yang ada di sekolah Ibu Ir semuanya boleh dapat ditanggulangi gitu ya Ibu Ir ya. iya. Tetap semangat. Saya yakin Semangat. pasti Ibu Ir mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Semangat selalu Ibu Ir. Semangat Ibu Ellen, terima Oke, sama-sama kasih Ibu Ir. untuk waktunya. Ya. Ya, selamat sore Ibu Ellen. Selamat sore Ibu. Iya, apa Maaf nih kabar? saya ganggu Oh iya, waktunya nih. oh tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa dengan senang hati. Apa kabar Bu Iya, Ellen? Sehat? ya mungkin secara tubuh sehat, tapi pikiran saya agak-agak terbebani Bu. Oh. Oke, kita berbincang-bincang ya Bu Ellen. Ya, saya memang Oke. lagi membutuhkan orang untuk berbincang-bincang Bu. Boleh, boleh, Saya boleh. ketemu Saya Ibu siap. hari ini. Iya. Oke, saya siap Jadi mendengar. Iya Ibu iya Ellen, Ibu. silakan. Jadi gini loh Bu, saya lagi kepikiran banget karena apa di sekolah saya di awalnya saya mengajar anak SMP, sekarang Mhm. saya turun mengajar anak sekolah dasar yang notabene anak-anak masih kecil yang susah sekali diatur. Nah, itu saya lagi puyeng Ibu. Jadi setiap masuk kelas tuh saya agak bingung nih bagaimana caranya saya menghadapi anak-anak seperti ini. Kan tidak mungkin kan Ibu saya main kekerasan. Iya. Jadi ini yang bikin saya agak pusing nih Bu, menghadapi anak-anak sekolah dasar. Oh, begitu ya Bu Ellen. Terus Iya Ibu, kalau yang Ibu Ellen ajar SMP ya sebelum pindah ke SD? iya Ibu. Saya kalau ajar tuh SMP, terus yang ajar juga kan kelas besar, kelas 9, Oh, kelas kelas 9. 8, iya. Jadi waktu Tiba-tiba saya turun sampai di kelas 3, langsung SD ya. langsung SD, Ibu. Kelas kecil lagi. Kelas kecil lagi Ibu. Iya makanya ini agak pusing untuk beradaptasi menghadapi anak-anak seperti ini Hmm. gitu Ibu. Jadi waktu ajar SD itu keadaan di kelas bagaimana Bu? Anak-anaknya Eh seperti apa karakternya? Kalau di SD itu Ibu, gaduh. Mungkin satu kata yang mewakili itu gaduh. Hmm. Mereka tuh ya sibuk dengan dunia mereka sendiri, mereka mau Hmm. cerita, bernyanyi, berlari, ya mereka melakukan segala sesuatu ya sesuka mereka begitu. Hmm. Seolah-olah ya saya tidak ada di situ, Bu. Jadi saya agak pusing juga menghadapi anak-anak seperti ini, Bu. Jadi memang kelakuannya masih Ya, bermain, masih mau bertani. senang-senang, Iya, iya. benar sekali, Ibu. Oke. Terus yang Ibu Ellen hadapi waktu mengajar SMP, apakah anak-anak karakternya bagaimana? Mungkin ada yang seperti anak SD, apakah tenang semua dalam kelas? Kalau, anak-anak SMP mungkin jauh berbeda karena dari segi usia mereka kan sudah belasan tahun. Hmm. Mereka sudah masuk anak-anak remaja, di mana ya kalau ditegur sekali mereka ya bisa mendengar. Ya. Terus mereka bisa lebih fokus, mereka bisa lebih mendengar apa yang disampaikan guru, apa yang diarahkan Oke. guru. Nah,
mereka mungkin lebih bisa konsentrasi. Nah, jadi berbeda dengan anak-anak Hmm. SD begitu, Ibu. Berbanding terbalik ya Bu Ellen. Ya, perbandingan terbalik, Bu. Terus perasaannya Ibu Ellen gimana? Kalau pertama hadapi dengan anak-anak yang memang tenang sekali bicara langsung dengar, tapi pada saat ditempatkan pada sekolah SD yang memang kelas kecil itu, apakah Ibu Ellen menerima ataukah memang boring betul? Tidak, ih ini bagaimana? Perasaannya bagaimana pada saat itu, Bu? Iya, Bu. Jadi ya sebenarnya saya pada awalnya ya fine-fine saja, Bu, karena mengingat itu adalah tugas tanggung jawab saya ditempatkan di suatu tempat, ya Iya. otomatis saya harus menerima itu dan menjalankan apa yang boleh menjadi tanggung jawab saya. Namun ya itu tadi yang saya hadapi, ada hal-hal yang ternyata di luar ekspektasi saya, ternyata oh Mhm. seperti ini gitu. Iya, Mungkin itu yang membuat saya agak kaget. iya, Ternyata anak-anak SD mereka seperti ini begitu, iya. Ibu Ir. Jadi harus memahami ya Bu, dengan Iya, karakter yang berbeda-beda. iya, Oke Bu, eee jadi ketika Ibu, dihadapkan dengan anak-anak yang memang, eee, notabene-nya dia, belajar sambil bermain dengan karakter yang di dalam kelas dengan bermacam-macam, gaya belajarnya seperti satu dengan ketika ditegur tidak bisa mendengar, kemudian yang lain bernyanyi dan lain-lain sebagainya itu, iya. eee, Ibu Ellen punya tindakan buat anak-anak seperti apa? Apakah menegur atau membiarkan? Ataukah apa yang Ibu Ellen lakukan ketika berhadapan dengan anak-anak, yang Ibu Ellen sekarang, layani atau mengajar? Iya, jadi paling, saya berusaha sih, Bu Ir, karena ketika saya menggunakan metode yang monoton, misalnya ceramah, nah itu pasti akan saya dapati anak-anak itu akan bosan, terus Mhm. mereka mungkin tidak akan bisa konsentrasi, mereka akan bermain ke sana kemari. Nah, namun ketika saya menggunakan sebuah atau suatu metode atau menggunakan alat untuk dalam proses pembelajaran, mungkin itu akan bisa membuat mereka lebih sedikit konsentrasi begitu, Ibu Iya, Ir. mhm. Jadi mereka bisa mendengar apa yang arahan yang saya Iya, sampaikan, terus mereka bisa lebih tenang begitu, Ibu Ir. mhm. Jadi, Jadi terga oke, iya, jadi seperti itu, Ibu Ir. mmm, jadi, harapan Ibu Ellen untuk, anak-anak saat berada di kelas itu seperti apa? Jadi Ibu Ellen punya harapan ketika pembelajaran di kelas itu, anak-anak seperti apa, keadaannya seperti apa? Eee, Kalau harapannya sih, saya pengen anak-anaknya tetap aktif, aktif tapi mereka bisa mengontrol. Iya, Mereka bisa mengontrol, diri mereka sehingga, kelas itu dia bisa kondusif begitulah, tidak mmm, seperti, menimbulkan kegaduhan yang iya, jatuhnya malah berisik, bukan selayaknya iya, orang lagi belajar malah kayak orang lagi apa begitu di pasar, aktivitas di pasar iya, yang gaduh gitu. gadutan Mungkin mereka boleh aktif, mereka boleh, bebas untuk ekspresi, tapi masih bisa dikontrol begitulah Ibu. iya. Iya, jadi Ibu Ellen punya harapan itu anak-anak di kelas aktif, tapi dalam pembelajaran, bukannya aktif sambil bermain kayak di pasar tidak ada tujuannya ke mana. Harapannya Iya, Ibu Ellen itu aktif di iya, kelas, mereka bisa mengontrol dirinya bahwa ini loh di kelas sedang menerima pelajaran. iya. Jadi Iya, aktifnya aktif belajar gitulah iya, Ibu. Bukan aktif, oke, mereka sibuk dengan apa, dengan hal-hal yang di luar proses saat itu mmm, begitulah. oke. Terus, Ibu Ellen selama pembelajaran, mungkin anak-anak menyukai pembelajaran yang seperti apa? Iya, Mereka jadi sambil anak-anak bermain kah? ini Ataukah bagaimana? iya, jadi anak-anak ini sebenarnya mereka suka proses pembelajaran yang memang tidak monoton. Tidak monoton nih artinya bukan hanya sekedar seperti pada umumnya yang guru ceramah, terus Iya, mereka mencatat dan
sebagainya. Tapi ketika, guru itu dia menggunakan media-media pembelajaran dan juga, eee, di dalamnya itu, apa, bisa diselipkan misalnya ice breaking gitu, Oke, supaya mereka tidak, apa, bosan begitu. iya, Apalagi anak-anak kecil seperti anak-anak kelas 3, mhm, apalagi mereka kan suka nyanyi, sambil suka bermain ya, berekspresi, ya bermain. Jadi iya. seperti itu Ibu. Iya, dari, pembelajaran seperti itu, apakah Ibu Ellen pernah menanyakan kepada anak-anak pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan? Sehingga bisa membuat mereka itu menjadi fokus walaupun, aktif dalam kelas, tapi mereka fokus sesuai dengan apa yang Ibu Ellen harapkan. Pernah tidak Iya, menanyakan kepada anak-anak apakah kesukaan mereka dalam pembelajaran, iya, mereka iya. inginkan? Kalau menanyakan, mungkin karena saya juga baru, namun dari sikap Iya, mereka, pengamatan saya, tentu saya bisa melihat kira-kira proses yang mana yang memang mereka sukai dan proses mana yang mungkin membuat mereka agak merasa iya, bosan gitu. Jadi, kalau saat mereka diskusi-diskusi, mereka semua diberikan kesempatan untuk mmm, presentasi, untuk berbicara, mereka tuh selalu antusias begitu. oke, Kemudian menggunakan media-media pembelajaran, kebetulan saya, suka sekali menggunakan speaker. Kenapa menggunakan mmm, speaker? Karena ketika menggunakan speaker, anak-anak harus, memiliki kemampuan menyimak dengan baik, iya, konsentrasi. Nah, ketika hal itu terjadi, ya mau dan tidak mau mereka semua harus tenang, agar iya, bisa mendengar apa yang boleh, disampaikan di speaker tersebut, oke. begitu Ibu ya. Mantap sekali Bu Ellen. Jadi memang dalam pembelajaran juga Ibu Ellen memvariasikan media ya sesuai dengan, Iya, kesukaan anak-anak. Karena memang pembelajaran sekarang kan harus berpusat pada peserta didik dengan gaya belajar iya, mereka. Oke Bu Ellen. iya, Kemudian untuk, kira-kira pembelajaran itu Ibu Ellen mau laksanakan kapan? Sehingga iya, bisa iya, bisa mengelola kelas, sehingga kelas itu dia bisa, anak-anak bisa fokus sesuai dengan apa yang tadi Bu Ellen harapkan. iya, iya, baik. Jadi untuk pelaksanaannya sebenarnya saya sudah melaksanakan, cuman mungkin belum Mmm, maksimal. Karena oke. kebetulan saya juga bukan wali kelas, saya hanya pendamping, di mana saya hanya mengajar ketika, guru wali kelasnya itu tidak hadir, begitu Ibu ya. Oh, Jadi saya hanya terbatas begitu dengan anak-anak, karena saya belum memegang satu kelas itu sepenuhnya, karena status mmm, saya masih sebagai pendamping. Namun sudah oke. saya terapkan begitu Ibu Ir. Namun ketika nanti saya dikasih tanggung jawab untuk menjadi wali kelas, maka pasti saya akan berusaha untuk menerapkan hal-hal tersebut, agar itu Iya, tadi anak-anak boleh, lebih apa ya, tertarik atau semangat lagi untuk belajar, mmm, begitu Ibu Ir. iya, oke, baik sekali Bu Ellen. Iya, Kemudian maksudnya dari pembelajaran yang Ibu Ellen sudah lakukan tapi belum maksimal itu, iya, apakah Ibu Ellen sudah mengkomunikasikan dengan, guru yang memang wali kelas anak-anak untuk memang sepaham atau, sejalan dengan Ibu Ellen terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan kepada anak-anak? iya. Jadi, hal tersebut memang sudah saya, apa, komunikasikan juga Mhm, dengan, teman sejawat yang iya, kebetulan juga memegang kelas tersebut. iya, Namun, itu tadi karena keterbatasan, mungkin, apa, beliau juga mungkin hanya tenaga honorer atau seperti apa, saya juga mmm, tidak mengerti. Makanya segala sesuatu masih bersifat itu tadi, kayak, monoton begitu, masih oke, bersifat itu. Ya, jadi ketika saya hadir ya saya berusaha untuk menghadirkan sesuatu yang baru begitu. Nah, saya berharap juga semoga ketika saya memberlakukan itu, ya mereka juga bisa menerapkan hal iya, tersebut. mhm. Itu yang paling Jadi penting. iya, jadi ada pengimbasan ya supaya, Ya, maksudnya bukan saja Ibu Ellen yang ajar, tapi juga wali kelas mereka juga ya, iya, jadi tidak terputus hanya di Ibu Ellen, diharapkan
bisa mengembaskan juga kepada, rekan sejawat. rekan Iya, sejawat. be Iya, iya, benar sekali, Ibu, baik ya. sekali. Iya, Ibu Ellen. Dari apa yang Ibu Ellen paparkan sangat luar biasa, dari, obrolan kita hari ini nih, Bu Ellen, apa yang Ibu Ellen dapatkan dari hasil perbincangan kita dari mulai awal sampai akhir ini, apa yang Ibu Ellen dapatkan? Iya, jadi mungkin yang saya dapatkan ya, apa ya, saya perlu meningkatkan proses Oh, pembelajaran di kelas, oke. mungkin dari segi penggunaan media, Iya, atau di model strategi yang digunakan, sehingga, dengan demikian dapat, eee, memancing gitu ya semangat anak-anak untuk belajar, iya, tetap aktif, namun terkontrol dan iya, mereka lebih tertarik iya, yang lebih penting terhadap pembelajaran itu sendiri. iya, Mungkin itu Ibu Ir yang dapat iya, saya sampaikan terkait, iya. rencana yang sudah kita bahas nih Ibu. Hmm. Perasaan Ibu bagaimana setelah kita berbincang-bincang ini? Perasaan Ibu Perasaan Ellen? saya sih saya senang Ibu ya, saya sangat senang sekali ketika apa yang menjadi beban pikiran saya itu dapat saya komunikasikan dengan Iya, seseorang yang dapat membantu saya begitu menemukan kira-kira solusinya apa nih mmm, gitu. Jadi perasaan saya sih senang terus lega Ibu Ir. iya, Karena Ibu Ir sudah boleh mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saya, terus membuka wawasan untuk bagaimana seharusnya saya ke depannya, begitu Ibu. ya, ya, dari apa yang Ibu Ellen sampaikan, kira-kira kapan Ibu Ellen lakukan hal demikian? Kemarin kan Ya tadi kan tentu bilang katanya iya belum maksimal, iya, kira-kira kapan iya bisa lakukan apa yang tadi Ibu iya Ellen tentu rencanakan? iya, tentu, secepatnya Ibu Ir ya, kalau ketika nanti saya sudah dikasih tanggung jawab, apalagi nih sebentar lagi nih kan saya mau cuti nih Ibu, jadi mungkin agak tertunda beberapa bulan. Iya, Nah, jadi ketika saya sudah masuk aktif kembali, diberi tanggung jawab untuk memegang kelas, mungkin itu akan saya lakukan. iya. Sehingga ya anak-anak saya bisa menerima sesuatu yang terbaik yang berasal dari saya, begitu Ibu. Mantap Bu, semangat Bu. Iya Iya, Ibu pasti Ir. bisa. Apa yang ada di Ibu Ellen, yang Ibu Ellen sudah rencanakan pasti terrealisasi. Iya Penting Ibu. semangat, tetap komitmen, apa yang kita lakukan buat anak-anak pasti yang terbaik. Saya tunggu ya Iya Bu, untuk, iya Ibu. perbincangan berikutnya hasil yang Ibu Ellen, rencanakan itu, nanti kita Siap lanjut Bu, untuk siap. perbincangan. Ya, Oke, nanti saya sharing lagi ya perkembangannya seperti apa, Bu. iya, Iya. mantap Ibu Oke, Ellen. terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu Ir. Ellen. Iya, Ibu Ir. Iya. Negeri era kita menanti bersama.